dunia yang mereka cari, maka mereka pun mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT memberikan pelajaran kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan firman-Nya, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, yaitu Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama kafir kepadanya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah tablighuhu ar-risalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah." Hai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Surah Al-Maidah ayat yang ke-67. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Ayat ini mengandung perintah dari Allah SWT yang mesti diemban dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah dengan sebaik-baiknya. Dan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Lihatlah bagaimana perkataan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi illa dzakara lana minhu ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, dan tidak ada seekor pun burung yang mengepakkan kedua sayapnya, terkecuali beliau telah menerangkan kepada kita ilmunya. Sejarah juga telah mencatat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gigih, dengan ulet, dengan sabar, dengan istiqomah telah mendakwakan Islam kepada keluarganya, kepada Khadijah radhiyallahu anha, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian kepada budaknya yaitu Zaid bin Al-Harithah yang kemudian diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendakwahkan Islam kepada Abu Bakar, sahabat dekatnya. Dan dari tangan Abu Bakar As-Siddiq inilah masuk Islam beberapa sahabat yang mendapatkan tiket masuk surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga mengajak kepada kaumnya untuk memeluk Islam, mengajak Quraisy, mengajak keturunan-keturunannya, dan lain sebagainya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluaskan dakwahnya di Jazirah Arab. Beliau juga mengutus beberapa sahabat ke kabilah-kabilah yang ada di pedesaan, yang ada di lembah-lembah, mengajak mereka untuk memeluk Islam. Beliau juga mengutus para dai-dai ke negeri Yaman seperti Mu'ad bin Jabal atau ke Bahrain. Juga beliau mengirim surat kepada para penguasa seperti penguasa Persia dan Romawi untuk mengajak mereka masuk Islam. Maka wajarlah ketika beliau meninggal dunia, maka Islam telah menyebar ke berbagai negeri. Maka beliau pun menjadi masyhur, menjadi terkenal, menjadi populer di kalangan kawan ataupun lawan.
Allah SWT berfirman, فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah SWT, dan ada pula di antara mereka yang pasti mendapatkan kesesatan baginya. Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-36. Kemudian para sahabat, generasi terbaik sesudahnya, melanjutkan estafeta perjuangan dan dakwah beliau, sehingganya dengan kegigihan para sahabat dalam mendakwahkan dan menyebarkan risalah Rasulullah SAW, maka Islam dapat tersebar ke berbagai negeri, tersebar ke seluruh dunia, juga tersebar di negeri kita, Indonesia tercinta. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah khatmun nubuwah. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penutup para nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir. Syariat dan ajarannya untuk semua makhluk, semua umat, seluruh manusia. Risalah yang diembannya adalah risalah yang terakhir yang turun dari langit. Maka tidak ada risalah sesudah itu. Tidak ada syariat sesudahnya. Sebagaimana firman Allah SWT, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penutup nabi-nabi. Quran Surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Hal ini dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Akan datang kepada umatku para pendusta yang berjumlah 30 orang. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Seluruhnya mendakwakan dirinya bahwasanya dia adalah seorang nabi. Wa ana khatamun nabiyyin. Padahal aku adalah penutup para nabi-nabi. La nabiyya ba'di. Tiada nabi sesudahku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Apa yang pernah diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana akan munculnya beberapa orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, al-kadzabuna thalathun, para pendusta yang berjumlah 30. Sebenarnya sudah ada pada masa sahabat. Kita mengenal bagaimana Musailamah al-Kadzab. Kemudian kita juga mengenal ada Al-Aswad Al-Ansi, Sadha dan lain sebagainya yang mengaku sebagai nabi pada masa sahabat. Kemudian kalau kita ulur-ulur sehingga zaman kita sekarang ini, maka tidak sedikit di antara mereka yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Di antaranya di dataran India, kita mengenal Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi. Begitu pula dari negeri kita,